Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kalimat thayyibah itu apa? Nah, jadi kalimat thayyibah ini berasal dari dua kata, yakni al-kalimah yang artinya kalimat dan at-thayyibah yang artinya baik. Oleh karena itu, jika digabungkan, kalimat thayyibah merupakan kalimat-kalimat yang kebaikannya apabila diucapkan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama itu ta'awudz. Ta'awudz merupakan doa untuk memohon perlindungan dan penjagaan. Kalimat yang dimaksudkan ini adalah untuk memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pelindung dari bisikan serta godaan setan. Nah, lafaz kalimat thayyibah yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, yang kedua yaitu basmalah. Kalimat thayyibah basmalah adalah kalimat thayyibah yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan ketika memulai suatu pekerjaan atau aktivitas kebaikan. Tujuannya agar pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaznya tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini hendaknya diucapkan ketika seseorang ingin makan, melepas baju, melakukan khutbah, wudhu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu istighfar. Kalimat thayyibah istighfar adalah kalimat astagfirullah, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah. Kalimat ini merupakan salah satu kalimat thayyibah yang sering diucapkan umat muslim untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perwujudan dari keinginan untuk bertaubat dari segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Istighfar dapat diucapkan dalam berbagai situasi, seperti ketika melakukan kesalahan, sebagai refleksi spontan, atau sebagai bagian dari doa atau zikir. Berikut bacaannya yaitu Astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Yang keempat, istirja. Kalimat istirja adalah kalimat yang diucapkan umat muslim ketika tertimpa musibah atau mengalami cobaan. Seseorang yang sedang mendapatkan musibah tentu rasanya tidak mengenakan. Tidak jarang, banyak di antara mereka yang mengalami kesedihan yang berlarut-larut hingga menimbulkan stres. Beristirja berarti mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kepadanya kita semua akan kembali. Dalil tentang kalimat thayyibah. Yang pertama, ta'awudz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk membaca ta'awudz saat ingin membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta al-Qur'an fastajidu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, basmalah. Keutamaan pembacaan basmalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jangan kamu mengucapkan celaka setan, karena ketika kamu mengucapkan kalimat itu, maka setan akan membesar hingga dia seperti seukuran rumah. Setan akan membanggakan dirinya. Dia jatuh cinta karena kekuatanku. Namun, ucapkanlah bismillah, karena jika kamu mengucapkan kalimat ini, setan akan mengecil hingga seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, istighfar. Keutamaan membaca istighfar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, aku Nabi Nuh berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rob kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit dan tidak akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Yang keempat, kalimat istirja. Kalimat istirja seharusnya menjadi kalimat yang baik saat kita diberi musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 154-155. Selanjutnya yaitu cara mengaplikasikan kalimat thayyibah. Yang pertama, ta'awudz. Nah, membaca ta'awudz yang pertama itu sebelum membaca Al-Quran.
Disunahkan untuk mengucapkan ta'awudz sebelum memulai bacaan Al-Quran, sebagai permohonan perlindungan dari gangguan setan. Yang kedua, sebelum melaksanakan sholat. Mengucapkan kalimat ini sebelum sholat membantu memfokuskan pikiran dan hati. Yang ketiga, saat berdoa dan berzikir. Kalimat ta'awudz juga dianjurkan saat memulai doa dan zikir untuk menjaga konsentrasi dan mendapatkan perlindungan. Yang keempat, ketika merasa takut atau tidak tenang. Ucapkan ta'awudz ketika berada di tempat yang membuat tidak nyaman atau saat merasa takut. Yang kelima, sebelum melakukan kebaikan, misalnya saat akan berwudu atau tidur, untuk terhindar dari godaan setan. Basmalah. Sebelum memulai aktivitas, seperti makan dan minum, ucapkan basmalah sebelum mulai makan atau minum untuk mendapatkan berkah dari Allah. Nah, sebelum berdoa, sebaiknya mengucapkan basmalah sebelum berdoa agar doa yang dipanjatkan lebih diterima. Nah, selanjutnya belajar atau bekerja. Mengucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan atau belajar. Selanjutnya, sebelum tidur. Mengucapkan basmalah sebelum tidur dapat menjadi cara untuk memohon perlindungan Allah selama tidur. Yang ketiga, istighfar. Setiap hari rutin mengucapkan istighfar. Jadikan istighfar sebagai bagian dari zikir harian, baik di pagi maupun sore hari. Mengucapkan istighfar secara rutin dapat membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa. Selanjutnya, sebelum tidur. Ucapkan istighfar sebelum tidur sebagai bentuk permohonan maaf atas segala kesalahan yang dilakukan sepanjang hari. Nah, selanjutnya setelah melakukan dosa. Segera setelah berbuat salah, ketika menyadari telah melakukan kesalahan atau dosa, segera ucapkan istighfar. Ini menunjukkan kesadaran dan keinginan untuk bertaubat. Setelah melanggar perintah Allah. Jika terlanjur melanggar perintah Allah, seperti tidak melaksanakan sholat, agar segera memohon ampun dengan istighfar. Selanjutnya, dalam doa. Menggabungkan istighfar dalam doa. Saat berdoa, sertakan istighfar sebagai bagian dari permohonan. Ini menunjukkan kerendahan hati dan pengakuan atas ketidaksempurnaan diri. Yang keempat, istirja. Yang pertama, ucapkan kalimat istirja ketika merasa tidak adil atau tidak beruntung. Kalimat ini mengingatkan Anda bahwa Allah Maha Adil dan segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Yang kedua, ucapkan kalimat istirja ketika merasa sedih, putus asa, atau terpuruk. Kalimat ini mengingatkan Anda bahwa Allah Maha Kuasa dan hanya kepadanya-lah kita kembali. Yang ketiga, ucapkan kalimat istirja ketika mengalami musibah atau kehilangan. Kalimat ini mengingatkan Anda bahwa segala sesuatu di dunia ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Selanjutnya yaitu manfaat membaca kalimat thayyibah. Yang pertama, ta'awudz. Poin pertama yaitu melindungi diri dari gangguan setan. Kalimat ta'awudz merupakan doa memohon perlindungan dari gangguan setan. Setan senantiasa berusaha menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari jalan Allah. Dengan membaca ta'awudz, kita memohon perlindungan Allah dari pengaruh buruk setan. Poin kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Membaca ta'awudz merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dengan membaca ta'awudz, kita menunjukkan rasa takut dan harap kepada Allah, serta memohon pertolongannya. Poin ketiga, meningkatkan keimanan. Membaca ta'awudz secara rutin dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita akan semakin menyadari keberadaannya dan betapa pentingnya memohon perlindungan. Yang kedua, basmalah. Poin pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Membaca basmalah merupakan bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah dan memohon keberkahannya. Dengan membaca basmalah, kita menunjukkan rasa tawakal dan harap kepada Allah dalam segala urusan. Yang poin kedua, memberikan keberkahan. Membaca basmalah sebelum memulai aktivitas dipercayai dapat memberikan keberkahan dan kelancaran dalam aktivitas tersebut. Poin ketiga, melindungi dari gangguan setan. Membaca basmalah dapat melindungi dari gangguan setan dan pengaruh buruknya. Setan tidak suka dengan nama Allah, sehingga dengan membaca basmalah kita dapat terhindar dari gangguan setan. Yang ketiga, istighfar. Poin pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Membaca istighfar merupakan bentuk pengakuan atas dosa dan kesalahan kita serta memohon ampunan dari Allah. Dengan membaca istighfar, kita menunjukkan rasa rendah hati dan berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, memohon ampunan dan rahmat Allah. Kalimat istighfar mengandung makna memohon ampunan dari rahmat Allah. Dengan membaca istighfar, kita berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmatnya. Yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Membaca istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran yang gelisah. Kalimat istighfar mengandung makna memohon ampunan dan rahmat Allah yang dapat memberikan rasa tenang dan damai. Yang keempat, istirja. Yang poin pertama, penerimaan takdir. Kalimat istirja merupakan pengakuan atas kekuasaan Allah dan
penerimaan atas takdir yang telah ditetapkannya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah dan kita tunduk kepada ketetapannya. Poin kedua, memberikan kekuatan. Kalimat istirja dapat memberikan kekuatan dan semangat dalam menghadapi cobaan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa dan akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan ikhlas. Poin ketiga, meningkatkan kesabaran. Membaca kalimat istirja dapat meningkatkan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan kita harus sabar dan ikhlas dalam menerima takdir.